Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, tepatnya di tanggal 2 Mei, di apa gini nih? Jumat Kliwon. Jumat Kliwon 2 Mei. Di mana 2 Mei itu tanggal apa aja neng Republik ya? Hari Pendidikan Nasional. Ya. Dalam Hari Pendidikan Nasional ini tepat juga dengan pembahasan pada malam hari ini, karena keterkaitannya dengan ilmu. Sebelum jauh ke sana ada di situ pendidikan dan ada pengetahuan. Di mana memang peran guru itu ya memberikan transfer ilmu dan juga mendidik. Apakah yang namanya kita mendidik ya dengan mengajar itu sama? Beda. Kata dasarnya juga beda, maknanya juga berbeda. Tapi yang jelas kita peranan orang tua, guru, pada pengajar, iya kita mendidik, ya kita mengajar. Dimana ajaran daripada Ki Hajar Dewantara yang terkenal itu ada 3 pilar apa? Ada yang apa? Iya, ing ngarsa suntulado, ing madya mangun apa mangan? Aja mangun karso. Tut gurih bakal wong entut aja diladani. Nah itu adalah 3 ya yang terkenal daripada buah sang guru namanya Ki Hajar Dewantara. Apa maknanya itu? Ada 3 unsur. Ketika di depan bagaimana, ketika kita di tengah bagaimana, dan ketika kita di belakang bagaimana. Nah kata beliau, ketika kita di depan sebagai pemimpin, jadilah orang yang terbaik untuk apa? Jadi toladan. Suri toladan, jadi contoh. Ya, jadi public figure yang bisa ditiru oleh siapa? Ya oleh anak kita, oleh santri kita, oleh murid-murid kita. Makanya awas, hati-hati ya, yang namanya guru, yang namanya pendidik, orang tua itu hati-hati. Ketika diperhatikan itu bisa ditiru oleh anak kita. Wong tua yang ngentut paduan baik, ya anak ketiruan. Wong tua yang ngentut dia anaknya gaya. Wong konon. Nah makanya ya itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Ing madyo mangun karso. Di tengah kita apa? Membimbing, ya, mengarahkan, ya, menasehati, ya, supaya apa? Baik dan benar sesuai dengan hal sebagaimana mestinya. Nah ketika kita di belakang jadi tim hore, kita harus memberi semangat, ya. Ketika di belakang aja tulen yang guru tuh baru ngomongin, ya. Kasih semangat ya kepada orang yang ada di depan kita. Siapapun orangnya, kalau seandainya itu adalah hal yang benar, kita sokong, kita beri motivasi. Gitu ya. Yang terkenal daripada Ki Hajar Dewantara. Dimana nanti ketika orang nanti dididik ya, nanti otomatis kalau sudah dididik, kemudian ya terus dibimbing sampai dia menjadi anak-anak yang bukan hanya dia itu berilmu, tapi juga mempunyai akhlakul karimah. Karena memang yang namanya kita orang-orang yang berilmu itu nanti akan dipandang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya tugas besar kita untuk apa? Memberikan ilmu kepada anak kita atau anak didik kita.
mendidik ya daripada anak kita ataupun anak didik kita supaya apa? Menjadi orang-orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah nanti akan angkat derajat daripada orang-orang yang alim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian semua. Pun begitu kata Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya orang yang beriman tapi utul ilm, orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu pengetahuan. Nah, kemarin sudah kita bahas ya alamat daripada atau ciri daripada orang alim, orang yang berilmu tapi tipe akhirat ya. Kemarin baru 5, kita lanjutkan sekarang. Apalagi selain yang sudah disebutkan kemarin ya. Yang ke-6 sekarang itu adalah ketika orang itu alim tapi tipenya akhirat. Menurut kitab Kifayatul Atqiyah wa ilal fatawa la yakunu musari'an wa yakulu as'alu man yakunu ta'ahhala. Artinya wa ilal fatwa ketika dia itu berfatwa, memberikan jawaban atas persoalan yang ada, la yakunu musari'an, tidak buru-buru menjawab persoalan, apalagi persoalan yang sulit. Maka dia apa? Kalau seandainya itu sulit, tanyakan kepada yang ahlinya. Kalau yang ahlinya di sana kita nggak ketemu, ya kita berijtihad, bersungguh-sungguh ya untuk membenar daripada persoalan yang ada. Ternyata wa apa ijtihad? Ketika kita berijtihad pun kita susah, sulit. Saking angele pertanyaan. Priwe laman keponan. Yu saja angel. La yakunu ta'yan aja tulik kaya-kaya nih memang kenen ini aja. Ya. Aja kaya-kaya nih. Jadi apa? Wa yaqulu la adri idza lam yashala. Ketika kita itu tidak bisa menjawab persoalan, ya sudah, kita bilang saja enggak tahu. Sebagaimana Imam Syafi'i bertanya kepada Imam Maliki, pertanyaan luar biasa ya, Bu Cecil, tapi pertanyaannya angel-angel. Kemudian apa Imam Malik ketika ditanya sama Imam Syafi'i? La adri, saya nggak tahu. Orang bro kita mah. Kok ya kita dulu jawabannya dikit kan enak aman. Daripada sesat. Ya iya. Walaupun mah kita uang semene ya. Kadang-kadang gue jawabannya bet-bet bagus. Kadang-kadang jawaban mana birang-birang, wah ya kayak orang ahli. Padahal apa salah kabeh. Ya, jadi jangan buru-buru kalau orang yang tiba akhirat la adri bisu'alin, yaitu enggak istilah kata ketika kita enggak bisa menjawab persoalan itu tidak menghinakan kita, bukan. Justru kita tetap mulia. Kemudian ketika kita menuntut ilmu di dunia ini harus apa? Tujuannya apa sih tujuannya? Ketika kita ya menuntut ilmu, tujuannya itu ketika kita ingin memperoleh suatu kebaikan dan tujuannya benar, ya kita dalam menuntut ilmunya itu kita utamakan untuk apa? Bukan hanya dunia terus, tapi akhirat. Ya untuk akhir, makanya tujuannya itu kita dalam mencari ilmu untuk apa? Ilmu batin, ilmu kolbu, ilmu hati. Kalau bahasa kerennya manajemen hati. Bagaimana kita mengatur hati supaya ada gelabagan baik. Aja titik-titik nyewot, titik-titik ngantem, titik-titik nubung kesan aja. Nah di situ diatur hati kita. Kemudian apa? Bagaimana kita itu ketika menuntut ilmu bisa menghidupkan muraqabah dalam diri kita. Ya, muraqabah yang ada dalam diri kita adalah latifatul qalbi, latifatul ruh ya, latifatul akhfa ya, dan lain sebagainya. Itu kita apa? Coba cari ilmunya supaya bisa menghidupkan hal-hal yang seperti itu. Kemudian apa? Kita cari ilmu kemakrifatan yang bisa Pak menuju kepada jalan akhirat. Begitupun kita suluknya. Apa sih suluk? Suluk itu metode untuk apa? Untuk kita ke negeri akhirat dengan baik dan benar. Nah itu adalah suluk. Nah itu ya, jadi kita mau ya bertujuan benar dalam ilmu ya tadi
Tujuan ilmu untuk menenteramkan jiwa kita, hati kita. Apakah salah kita menuntut ilmu matematika? Enggak. Ya, bukan salah. Tapi harus adakan dalam diri kita ilmu-ilmu yang model seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ya selain daripada itu kita berpegang teguh, ya. Kalau kita sudah dapat ilmu, kita pegang teguh dengan ilmunya. Sampai mungkin ada fanatik sempit ya dalam diri kita karena kita berpengetahuan. Ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Makanya saya akan hormati kepada orang-orang yang model seperti itu ketika berbeda. Enggak apa-apa. Karena apa? Ada landasan ilmunya. Kalau kita di situ lihat ada orang yang seperti itu, ikuti. Ya, itu adalah ulama tipe akhirat. Kenapa dia itu berpegang teguh? Ada catatannya dia itu kenapa bisa berpegang teguh. Karena dia itu berpegang teguh, ia terbuka basiruhnya, mata hatinya. Untuk apa? Memahami hukum dan penjelasan detilnya itu langsung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah ulama-ulama akhirat. Aja tuli itik-itik kuno bapak ya ribut debat. Terus baka ora pada karo kita ya tukaran. Ya, usah seperti itu. Kalau memang dia itu ada dalilnya, dia itu alim, kita hormati. Tapi ketika kita berbeda pendapat dengan satu dengan yang lainnya tanpa ada dalil, bisa jadi ladeni. Kalau kita melu goblok maning. Tinggalkan kalau seandainya tidak ada dasar. Kalau ada dasarnya, ilmunya di alim, saya hormati, itu aja. Nah, kemudian tipe daripada akhirat selain daripada itu kita ikuti apa yang kita ikuti? Ulama-ulama ya yang sudah diakui, khususnya ulama fikih untuk menentukan hukum-hukum daripada ibadah zahir yang kelihatan seperti sholat, zakat dan lain sebagainya. Siapa mereka? Ada Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Hanafi, kemudian Hambali, ada satu lagi yang diakui, itu 5. Siapa? Kartono. Orang mangkat anak memang orang ini. Orang mangkat. Sofyan Sauri. Iya, Sofyan Sauri. Jadi beliau semua itu adalah kenapa kita harus ikuti? Karena beliau itu ya ada 6 perangai yang sangat luar biasa di dalam diri mereka yang kita harus ikuti. Yang pertama, kezuhudannya luar biasa, sudah teruji dalam dunia. Kemudian juga ketaatannya ya jelas, orang zuhud taat. Yang ahli ibadah pula. Kemudian juga ilmunya itu bermanfaat untuk khalayak. Mereka semua ilmunya itu ya dipakai di seluruh dunia. Siapapun itu yang memakai Syafi'i benar, memakai Hanafi benar, memakai Maliki benar, Hambali benar, 4-4-nya benar. Itu sudah diakui ya di dunia ini. Kemudian juga ketika ya kita mengikuti mereka itu kenapa? Karena mereka itu bukan hanya alim saja tapi amil. Ya, melaksanakan. Ya, bertanggung jawab terhadap ilmu yang ia ada di dalam dirinya. Dan yang terakhir, dia itu adalah ahli fikih pada masanya. Makanya kita ikuti mereka semua, ya. Kemudian apalagi ketika kita belajar ilmu dan kita ingin tahu ya guru kita tipe ulama akhirat atau dunia, yang selanjutnya itu kita ketahui tipe daripada ulama akhirat itu dia sungguh-sungguh belajarnya ya karena Allah terhadap ilmu ya yang bermanfaat. Jadi ketika dia mencari ingin kedudukannya bukan tinggi di dunia tapi di akhirat, itulah adalah tipe orang yang berakhirat. Kemudian tipe daripada ulama akhirat yang terakhir kata kitab ini,
dia itu akan selalu apa? Belajar dan belajar. Karena dengan dia itu belajar akan menghiasi dirinya dalam hidup itu. Bagaikan dia itu berenang setiap hari di lautan ilmu. Tambah ilmu, tambah ilmu, tambah ilmu. Dan anehnya ketika dia itu tambah ilmu, merasa semakin bodoh. Beli kayak kita, ya, tambah bodoh tapi ngaku pinter. Makanya kalau ada orang itu yang mengatakan I know everything, saya tahu semuanya, saya tahu segalanya, paling goblok bung. Iya. Padahal mah paling goblok. Karena apa? Orang yang merasa dia paling tahu dan merasa paling pinter, dia itu adalah orang yang kecil kebodohannya. Nah itu, oleh karena daripada itu kita terus belajar, ya, dan terus belajar, ya. Seperti kita mengarungi lautan, ya. Ilmu yang terus ya kita arungi, ya, bertambah ilmu, dan semakin kita bertambah ilmu, semakin tahu kekurangan kita, semakin kita bodoh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita berkaitan dengan ilmu-ilmu yang ada, wahai saudaraku, ingat ilmu yang penting, ya, di dunia ini adalah ilmu kemakrifatan. Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tancapkan di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, insyaallah akan menjauhkan diri kita dari apa? Daripada kebangkangan, daripada kebengkengan. Iya. Lamun dia wis bangkang bengkeng. Jadi daripada kita, ya, hidup di dunia ini bisa bangkang, bisa ngelawan, bisa berani terang-terangan berbuat salah dosa di atas muka umum, karena apa? Ya tadi tidak bermakrifat, tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita yuk sama-sama, ya, sama-sama kita bangun, ya, ilmu makrifat, ya, di dalam dunia ini. Karena ketika kita tahu, ya, tentang ilmu kemakrifatan, maka apa? Nanti hidup kita akan indah, hidup kita akan tenang, ya, tanpa ada rasa takut kita akan kekurangan, kurang rezeki, ya, itu tidak akan. Rasa takut seperti itu tidak ada. Kemudian insya Allah usaha kita, bisnis kita akan menjadi berkah. Karena apa? Mengetahui ilmu ma'rifatullah. Jadi makrifat itu penting, ya? Penting, ya? Iya. Makanya ketika kita bermakrifat itu bisa mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Mungkin kita susah tidur, misalnya, ya, insomnia, susah tidur. Dengan kita bermakrifat, mengenal Allah, gampang turu terbaik, ya. Karena nanti ada resep. Kemudian juga orang yang depresi, orang yang stres, itu akan apa? Hilang. Karena orang yang bermakrifat itu adalah orang yang hatinya selalu bersama dengan Allahu Allah terus, ya. Hatinya dengan Allah terus, baik sepi ataupun ramai. Sehingga apa? Depresi hilang, stres hilang, susah tidur enggak ada. Karena apa? Jiwanya sudah tenang. Kemudian lagi kepada orang-orang yang belum melek kepada makrifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu bermakrifat pada dasarnya dari dulu kita itu sudah apa? Sudah mengenal siapa Tuhan kita. Sebelum kita dilahirkan di alam jauh sana rahim, kita sudah ditanya ruh kita, alastu birabbikum. Allah bertanya pada kita yang belum lahir dulu di sana, apakah aku ini Tuhanmu? Kemudian bakal kita yang lahir di dunia ini seperti Batopik, Dennis, Pak Kartono, Pak Iron dan lain sebagainya, dia menjawab, bala syahidna, iya, saya benar-benar menyaksikan engkau itu adalah Tuhanku. Makanya dari dalil itu, ya, diambil bahwa saya sepakat
Kita itu hidup di dunia dari awal sampai puncak itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala tiada lain dan tiada bukan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya nanti ya, di dalam tingkatan ada syariat, ada thariqat, di sana ada hakikat dan puncaknya kemakrifatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, semoga kita semua yang hadir di sini tetap bersemangat untuk apa? Mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Mudah kita menggapai rahmat Allah, mudah kita itu menggapai ridha Allah, terutama ilmu tentang kita mengenal Allah Subhanahu wa taala atau ma'rifatullah. Mungkin itu saja dulu yang bisa disampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada episode yang akan datang. Yuk kita sama-sama buka